alamin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ingkang kula hormati anggota DPR RI Ibu Dr. Hajah Saniatul Latifah, masih istri saya Pak Kades. Makanya namanya sekarang ditambah Saniatul Latifah Sukanda. Untuk meyakinkan Bu Kades, aku Pak Kades kalau beliau masih istri saya. Matur nuwun Pak Kades, jangan ini pun ibu-ibu jadi gak ngantuk. Yang saya hormati Kepala BPOM Provinsi Jambi, beliau Bapak Alexander beserta seluruh staf BPOM Provinsi Jambi yang hadir, Bapak Ramil Ringo Bujang, Pak Agusman, beliau ini yang ketiga hadir di acara Ibu. Kemarin Ringo Bujang hadir, Ringo Ulu hadir, Ringo Ilir juga hadir. Karena kami memang sudah kenal lama Pak, sejak saya jadi Wakil Bupati, periode pertama dan kedua. Tepuk tangan untuk Pak Ramil. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, saya mewakili hadir bersama kita jabatan di Polsek sebagai Bapak Kamtipmas Mas Deden, Bapak Kepala Desa Mas Suranto yang luar biasa pidatonya bisa ngalahin pidatonya Bupati. Jadi kalau saya jadi warga masyarakat Giriwinangun 2024, beliau saya pilih lagi untuk jadi Kades lagi. Baru satu periode itu Pak Kades, insya Allah bisa 3 periode sekarang. Bapak Ibu hadirin sekalian, wabil khusus tim Kartini yang luar biasa, Kecamatan Cembodelir, hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya. Pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di Desa Giriwinangun dalam rangka acara sosialisasi oleh BPOM dan anggota DPR RI. Mudah-mudahan mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, Ibu-ibu, selamat menjalankan ibadah puasa ini. Ini masuk hari yang keempat. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya matur nuwun ingkang kathah Ibu Sani sudah diajak ketemu ibu-ibu hari ini. Biasanya saya yang ngomong anak-anak di Jakarta dulu. Ini karena Sabtu Minggu libur, saya diajak beliau, Pak, sekali-sekali kita pulang ke Tebo. Karena ibu-ibu khususnya ini kangen sama Bapak. Karena seperti itu. Kangen apa Bu? Alhamdulillah. Berarti Ibu nggak bohong Pak, Bu. Kalau ternyata juga masyarakat masih ngiling-ngiling. Bapak Ibu sekalian, saya rampung Mei 2022 kemarin. Jadi kalau sekarang bulan Maret 2023, pas 10 bulan. 10 bulan saya memang pulang ke Jakarta karena saya di Tebo boleh dikatakan nggak ada kerjaan lagi. Saya pom bensin nggak punya, hotel juga nggak punya, kebun sawit, kebun karet juga nggak punya. Sementara saya masih punya istri dan anak yang harus saya mau. Jadi saya ke Jakarta sekarang kerja lagi Bu, sebagai tenaga ahli anggota DPR RI, yaitu Bu Hajah Saniatul Latifah. Makanya tadi ketika saya panggil, saya begini sama beliau karena beliau sekarang bos saya. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mengucapkan syukur Pak Kades, Pak Suranto, bahwa saya rampung. Alhamdulillah tidak ada masalah hukum Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendengar 33 miliar karena saya bangun jalan di tempat ini, alhamdulillah itu tidak ada. Itu hanya fenomena politik bagi lawan-lawan politik yang dianggap saya ada apa-apa. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini tidak ada persoalan. Saya coba prihatin 10 bulan saya tinggal jalan harus 10 bolong. Ini sejak saya bangun Pak Kades dari ujung ke ujung Bang
Ini sudah saya casting dua kali. Kemudian terakhir itu 2020 kemarin, nah, pas COVID itu anggaran 5 miliar. Ini baru 10 bulan jalannya sudah hampir banyak berubah. Jadi mudah-mudahan ada perhatian nanti dari pejabat di Tebo untuk memperhatikan jalan, karena ini kurang hati ekonomi arus barang dan jasa dari Kecamatan Bojokoto Ilir, Timbo Bojang, Timbo Ulu, Timbo Ilir, Tebo Ulu, saya Serumpun, lewatnya mana? Kalau mau ke Jambi, mau ke rumah sakit dan lain-lain. Jadi makanya ini selalu di zaman saya, di samping saya juga sering lihat orang tua, saya rumah betul jalan ini, jalan poros. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya Pak Kades mohon izin, kalau Pak Kades tadi nanya 2024 mau kemana, saya mohon izin, mohon doanya. Insya Allah saya akan maju ke DPR provinsi. Kalau nggak gubernur, karena gubernur periodenya jam, bulan, tanggal, bulannya beda. Pemilihan DPR itu di bulan Maret, pemilihan gubernur itu bulan Novemberan, makanya maju DPR provinsi dulu. Nah insya Allah nanti sambil ajak tahajud istiqoroh, mohon doanya untuk ke bukan dengan satu satu lagi, kalau bisa ke provinsi, insya Allah seperti itu. Setuju atau enggak? Mohon doanya. Kemudian Ibu insya Allah Pak Kades masih maju DPR RI. Kemudian saya nitip anak paling baru bajengipun Ibu namanya Ivanda Iwalina Firdausi Sukandar, ini kalau nanti boleh kan bajeng, insya Allah maju di DPRD. Kalau Bapak Ibu tim ini ada yang sudah menjadi tim lain, monggo. Jangan ini menjadi persoalan, kemudian tidak rukun antara saya dengan Ibu sekalian, antara Ibu dengan Ibu Sani, itu nggak masalah. Namanya mungkin sudah terpecah, sudah ada janji dan lain sebagainya, monggo. Tapi kalau bisa itu saja, keluarganya tolong ke Ivanda dan lain-lainnya. Ibu jadi jangan sampai itu menjadi persoalan. Pun demikian, karena itu sudah menjadi tim DPR yang lain misalnya, ya nggak usah jadi masalah. Yang penting kan siapa yang kuat doanya, insya Allah itu yang jadi. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam acara sosialisasi ini, monggo sama-sama kita dengarkan, walaupun ini yang kedua, tapi insya Allah materinya akan berubah-ubah Pak Kades, karena bidang Ibu ini memang mitra kerjanya cukup banyak, dan beliau di Komisi 9 tadi diskusi sama saya, Pak Kades saya jangan bisa minta dukungannya juga untuk Ibu gitu ya. Kira-kira gimana Pak Kades? Siap ya? Ibu-ibu siap ya? Siap. Itu jembatan hanya bagian dari program yang Ibu bawa selama beliau menjadi anggota DPR RI. Yang lainnya banyak. Saya merasakan jalan lebar di Tebo itu, di lintas itu karena perjuangan beliau waktu di Komisi 5. Sampai hari ini kan belum bisa nambah lebarnya. Informasi saya dapat, tapi sampai hari ini belum dikerjakan. Dan yang lain-lain, rumah sakit sekarang tidak bisa 3 lantai, bisa pakai lift, karena beliau yang bawa anggaran 40 miliar. Kemudian tahun 2022 di masa jabatan saya itu ruang bedah paling steril itu dibangun Pak di rumah sakit Tebo, Ibu yang bawa. Jadi manfaatnya kalau kita punya yang kita dukung itu jadi bagi daerah, bagi kecamatan, bagi desa itu sangat banyak manfaatnya. Bapak Ibu sekalian, jaga kerukunan, kekompakan. Saya tahu Wonogiri ini kompaknya luar biasa. Apalagi dari 2 hari 2 malam. Apalagi wayangan campur sarian, ini Pak Kades salah jagonya. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi matur nuwun ingkang kathah berkat doa dukungan Bapak Ibu sekalian. Saya rampung paripurna, tidak ada masalah. Kalau ada jalurnya desanya yang barangkali belum rampung, memang saya 10 tahun tetapi efektifnya itu hanya 7 tahun Bapak Ibu. 2020 COVID, 2021 COVID, 2022 dibayang-bayang oleh COVID. Jadi praktis anggaran tidak bisa untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf kalau sampai akhir masa jabatan saya
belum semua desa tersentuh oleh pembangunan karena memang situasi kondisinya tidak memungkinkan untuk itu. Untuk insya Allah keberadaan saya bersama Ibu akan berjuang terus untuk kemajuan Kabupaten Tebo, khususnya Provinsi Jambi pada umumnya. Izinkan saya menutup sambutan ini Bapak Ibu dengan pantunnya pantun Jawa. Wonogiri asal usul dulur kabeh, masyarakatnya kompak apa meneh duwe gawe. DPR RI Jambi pancen akeh, Ibu Sari yang paling oke. Bukan saya hanya memuji beliau di sini, karena saya tahu perjuangan beliau dari Gunung Jabung Timur sampai ke Kerinci itu saya tahu. Program apa saja yang dibawa saya tahu. Di Tanjung Jabung Timur itu pelabuhan, dermaga, dan lain-lain. Alsisa pertanian untuk Kerinci, karena Kerinci dari pertanian banyak beliau bawa dan lain-lain. Jadi tidak salah kalau seandainya kita punya wakil di Senayan seperti beliau. Demikian, matur nuwun ingkang kakap Pak Kades atas sambutan dan perkenannya Desa Kabupaten Kota untuk kegiatan pada hari ini. Dan kepada Bapak Alexander, Ibu Haja Jalan Latifah untuk berkenan untuk memberikan sambutan dan sekaligus sosialisasi kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Nuwun sewu, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dan kami akhiri